Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sumber pendanaan usaha. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Sumber pendanaan usaha. Sumber pendanaan mempunyai peranan yang penting bagi tercapainya tujuan perusahaan. Peranan manajemen struktur modal diperlukan di dalam memadukan sumber-sumber dana yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Sumber pendanaan usaha dibagi menjadi dua, yaitu ekuitas dan hutang. Ekuitas yaitu pemilik menginvestasikan usaha laba perusahaan untuk ditempatkan dalam perusahaan guna memperkecil resiko pengambilan dalam tingkat yang rendah. Sedangkan hutang yaitu mengandung resiko pemberi pinjaman pertama kali menarik laba dan harus dibayar sekalipun perusahaan tidak ada laba atau dalam kondisi yang merugi. Pendanaan usaha dibagi menjadi dua, yaitu ada pendanaan ekuitas dan pendanaan hutang. Pendanaan ekuitas sendiri dapat diperoleh dari tabungan individu, teman dan atau saudara, investor perorangan lain, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan modal ventura, dan penjualan saham. Pendanaan hutang sendiri dapat diperoleh dari teman atau saudara, investor perorangan lainnya, para pemasok bahan baku, bank komersial, perusahaan besar, perusahaan modal ventura, dan lainnya. Penelitian penentu struktur pendanaan. Titman dan Wissels pada tahun 1988 telah melakukan penelitian mengenai penentu pilihan struktur modal. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di US menentukan pilihan struktur pendanaannya dengan mempertimbangkan biaya transaksi. Sedangkan penentu struktur pendanaan perusahaan di Australia yang dilakukan oleh Chiarella et al. Pada tahun 1991 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Australia cenderung menggunakan hutang untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak. Penelitian penentu struktur pendanaan selanjutnya dilakukan oleh Bouverna et al. Pada tahun 2005 mengenai penentu struktur modal perusahaan di Libya menunjukkan bahwa teori static trade-off dan teori agensi merupakan teori yang berkaitan dengan struktur modal perusahaan-perusahaan di Libya dalam memilih bentuk pendanaannya. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian tersebut, kita dapat melihat bahwa penggunaan hutang atau modal sebagai alternatif sumber pendanaan perusahaan yang mempengaruhi struktur modal perusahaan masih menjadi suatu perdebatan sampai saat ini. Selanjutnya yaitu resiko penggunaan hutang. Menurut pandangan tradisional dalam trade-off teori, penggunaan hutang akan meningkatkan risiko kebangkrutan, sehingga perusahaan lebih memilih penggunaan modal. Tetapi di sisi lain, pembayaran bunga hutang dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Selanjutnya yaitu penggunaan modal usaha masa kini. Studi akhir-akhir ini menunjukkan adanya pergeseran lebih ke arah pecking order teori. Perusahaan akan lebih memilih sumber pendanaan dari internal perusahaan terlebih dahulu, yaitu dari laba ditahan perusahaan, dan jika sumber pendanaan internal perusahaan tidak mencukupi, perusahaan akan lebih memilih sumber pendanaan eksternal dari hutang dibandingkan dengan ekuitas. Selanjutnya yaitu pembiayaan usaha baru. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dipertimbangkan dalam memulai bisnis. Lalu apa saja yang bisa menjadi sumber modal bisnis? Mana kira-kira yang paling cocok dengan model bisnis yang kamu bangun? Selanjutnya yaitu dengan cara bootstrapping. Friedman mengatakan bahwa kalau kamu mulai berbisnis dengan uang pribadi atau dari pendapatan operasional perusahaan, berarti kamu memilih sumber modal bootstrapping. Sumber modal ini cocok kalau kamu ingin memiliki kendali penuh atas bisnismu dan mencari jalan aman. Kekurangannya adalah gerak bisnismu nggak akan semaksimal usaha yang dimulai dengan sumber modal bisnis lainnya karena jumlah dana yang terbatas. Crowdfunding biasanya dilakukan melalui platform digital seperti website atau aplikasi, yang mana uang untuk modal bisnis nantinya dikumpulkan secara kolektif dari banyak orang. Berbeda dengan bootstrapping, di sini harus melepas sebagian kepemilikan usaha. Walaupun begitu, kita tetap bisa menjalankan konsep bisnis yang telah dirancang. Project financing, yaitu modal untuk pembangunan jalan tol, konser musik,
pembuatan film, dan proyek-proyek lain yang memiliki jangka waktu tertentu yang biasanya didapatkan dari project financing. Investor akan berinvestasi pada salah satu proyek yang dijalani dan bukan usaha secara keseluruhan. Dana yang nantinya akan diberikan kepada investor berasal dari cash flow beserta bunga dari proyek bisnis. Debt atau loan. Cara lain untuk mendapatkan modal ialah melalui pinjaman modal usaha yang biasanya diajukan langsung ke bank dengan membawa berkas dan memenuhi syarat yang diminta. Dengan pinjaman modal usaha, porsi kepemilikan dan strategi usaha tidak akan terpengaruh. Namun, dana yang dipinjam harus dikembalikan beserta bunga. Jika pembayarannya tersendat atau gagal saat jatuh tempo, hal ini akan mempengaruhi kredibilitas perusahaan. Profit atau revenue share. Sumber modal bisnis ini bisa menjadi pilihan jika kita ingin meminimalkan risiko finansial. Karena cara ini tidak mewajibkan pembayaran bagi hasil jika belum ada keuntungan yang diraih. Namun, uang tetap perlu dikembalikan sesuai perjanjian. Jika ada keuntungan dari bisnis yang kita miliki, pihak pemberi modal akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi kontribusi. Equity investment atau investasi saham. Untuk mendapatkan sumber modal ini, kita perlu menawarkan porsi tertentu kepemilikan saham ke pihak lain. Bisnis akan jadi lebih kuat dan kredibel apabila pemilik saham merupakan pihak atau perusahaan dengan reputasi baik dan terpercaya. Solusi bila mendapat modal yang minim. Yang pertama, ubah mindset Anda. Yang kedua, hilangkan anggapan bahwa memulai usaha harus langsung besar dan mapan. Yang ketiga, tekan kembali perhitungan modal usaha. Yang keempat, kreatif mencari sumber permodal. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami dalam menyusun materi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.